lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, hari ini spesial loh. Kenapa? Karena kita kedatangan bintang tamu yang insya Allah akan menginspirasi kita. Ngaji yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Masya Allah, jamaah sekalian, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Kita sekarang masuk di segmen ngaji yuk. Namun kalau sendiri tuh biasanya kurang nikmat. Harus ada yang namanya bersama dengan kita mewakili jamaah sekalian yang sedang membuka Al-Qur'annya di rumah. Surah Al-Muzammil ayat 6. Jadi silahkan dibuka Al-Qur'annya. Surah Al-Muzammil ayat 6. Dimulai di ayat Inna nasyi'atal lail. Surah Al-Muzammil ayat 6. Dan sekarang alhamdulillah seperti yang dikatakan tadi oleh host kita, subhanallah, Bang Ali, bahwasanya hari ini ada bintang tamu yang insya Allah menginspirasi kita semua. Bener Masya Allah. banget. Hari ini sudah hadir, subhanallah. Saya panggilnya siapa ya? Ustadz Dewa barangkali ya. Subhanallah. Ada Mas Dewa yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah. Menemani kita yang insya Allah akan mewakili jamaah untuk membaca surah Al-Muzammil ayat 6 sampai ayat 10. Insyaallah. Di sini tidak ada unsur ajar mengajari, Bang. Nah, Di sini kita hanya sama-sama simaan namanya. Karena Nabi itu belajar Al-Quran dengan Jibril dan Nabi mengajarkan kepada sahabat itu sistemnya adalah isma' wa tasmi'. Dengarkan, perdengarkan. Dengarkan, perdengarkan. Hanya seperti itu, subhanallah. Karena Islam itu sangat mudah. Sebelumnya mau tanya-tanya dulu nih, Bang. Iya. Masya Allah. Abang ini dari mana? Dan subhanallah sebelum kesini tuh niatnya untuk apa? Alhamdulillah. Kalau saya asli memang dari Bali. Dari Bali. Dan kebetulan saya mu'alaf. Mu'allaf ya Rabbi, Masya Bang Allah, Ali. Masya Allah. Kita itu kalau dengar kata mu'allaf ada rasa apa ya? Sedikit rasa iri sebenarnya, Bang. Karena kami ini muslim karena orang tua kami muslim. Banyak di antara kami itu muslim ya karena orang tua kami muslim. Sehingga tidak benar-benar belajar tentang Islam. Kalau abang ini mu'allaf, boleh tahu tidak asal usulnya kenapa sehingga mempelajari Islam dan ingin masuk Islam? Masya Allah. Bismillah. Sebetulnya agama Islam ini agama satu-satu yang diturunkan oleh Allah. Dan apa kata Allah? Bahwa di semua agama memang sudah menceritakan tentang Islam, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebanyakan dari kami teman-teman mu'alaf ini memang sedang mencari. Mencari bagaimana agama yang benar, bagaimana sebenar-benarnya menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya, yaitulah Islam. Ya Rabbi. Insyaallah. Mencari jalan menuju Tuhan gitu ya. Insyaallah. Jadi subhanallah. Jadi kalau mungkin jamaah ngeh kalau beliau buka masker, mungkin ada jamaah yang ngeh. Tapi karena beliau pakai masker, mungkin teman-teman nggak terlalu tahu nih, Bang. Insyaallah. Nah, Bang Dewa ini adalah dulu apa, Bang? Saya gitaris. musisi. Gitaris Saya di band. Oh, subhanallah. Ada yang belum tahu sebenarnya Ustaz Syam. Iya. Ini adik kelas aneh ternyata. Ada kelas. Adik, Ada Masya kelasnya Bang Ali. Allah. Subhanallah. Beda 4 tahun. Ya? Beda 4 tahun dengan Iya, 4 4 tahun. tahun. SMA 4 ya, Bekasi Iya, ya. nah. Masya Allah. Ya Rabbi. Jadi beliau hari ini mau membacakan Al-Quran dan mengajak kita memberikan kisah inspiratif kepada kita semua. Salah satu kisah inspiratifnya ada nggak, Abang Dewa, yang bisa di-share kepada seluruh jamaah? Sebetulnya kami dulu di dunia entertain, kebetulan di dunia musik, memang kesibukan kami memang hanya show, manggung, atau latihan di studio, atau menciptakan lagu di studio. Tapi sesungguhnya kami orang-orang yang kosong sebetulnya. Karena apa? Karena tidak mengenal Tuhan sama sekali. Ya Rabb. Hanya kesibukan dunia saja. Makanya tidak usah heran kalau misalnya banyak teman-teman dari backgroundnya musisi, kemudian dia mengenal Islam lebih dalam lagi, kemudian dia meninggalkan profesinya. Walaupun kebanyakan dari mereka ini sedang ada di atas awan, sedang di masa tinggi-tingginya popularitas mereka. Tapi begitu mereka mengenal tentang Allah, mempelajari lebih dalam tentang Islam, mereka berhijrah. Ya Rabbi. Insya Allah. Jadi sekarang kegiatannya apa, Bang Dewa? Saya di film. Sekarang? Film. Di film? Produser film. Produser film. Layar lebar. Selain dari itu?
Hanya itu saja dan dakwah. Dakwah. Alhamdulillah Ya. kami baru pulang kemarin dari Mamuju. Dari mana? Mamuju. Mamuju yang Sulawesi. kemarin kena gempa ya, subhanallah. Insyaallah. Dan setelah ini kita masih ada jadwal di Kalimantan, Ya. di Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT sampai ke Papua. Dakwah semua. Ya, kebanyakan kami datang ke kampung-kampung mu'alaf. Kampung-kampung mu'allaf. Subhanallah. Karena yang berat itu istiqomah ya Bang ya. Wow. Yang berat itu istiqomah ternyata. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Jadi kalau sudah mengenal Allah, tugas selanjutnya adalah istiqomah. Salah satu cara kita istiqomah hari ini yaitu dengan mempelajari cara membaca Al-Quran. Supaya apa? Karena Al-Quran itu memberikan efek yang luar biasa kepada hidup kita. Bukan hanya kita ingin berlahjah Arab, tidak. Tapi Al-Quran itu satu huruf adalah pahalanya berlipat ganda di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar tajwid untuk apa? Untuk lancar membaca. Lancar membaca untuk apa? Untuk menghafal. Menghafal untuk apa? Supaya sering berinteraksi. Berinteraksi untuk apa? Supaya penasaran dengan artinya. Penasaran artinya dengan apa? Untuk mempelajari tafsirnya. Kalau sudah tahu maknanya, pasti insya Allah akan mengamalkannya. Jadi dimulai dari belajar huruf per huruf. Baik, silahkan dibuka Al-Qurannya, jamaah sekalian, pemirsa sekalian. Surah Al-Muzammil ayat 6. Ba'da an aqul, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Tafadhal akhina ya Abang Dewa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ada sedikit penekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasdid itu untuk penekanan gitu. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Inna nashi'atal laili hiya asyaddu wad'an wa aqwamu qila. Ya Rabbi, muallafnya tahun berapa? 2017. 2017, 3 tahun. Berarti baru 3 tahun belajar Al-Quran ya? Insyaallah. Baru 3 tahun belajar membaca Al-Quran tapi sudah bisa membaca dengan lancar. Jadi ya Rabbi, ini teguran juga untuk kita semua yang udah muslim dari lahir tapi belum lancar membaca Al-Quran. Subhanallah. Walaupun masih ada sedikit yang perlu kita luruskan sama-sama dengan jamaah di rumah. Jadi kalau ada tasdid seperti ini, tasdid ya seperti nomor 3 terbalik seperti ini, itu hukum asalnya adalah ada tekanan, ditekan. Tekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ada ditekan. Kecuali pada huruf nun dan mim. Kalau huruf nun dan mim tidak ditekan tapi diberikan dengung. Contoh, inna. Jangan ditekan inna, enggak, tapi dikasih dengung. Inna nasyi'ata. Nah, nasyi'ata ada huruf hamzah. Huruf hamzah itu berbeda dengan huruf ain, berbeda. Kalau huruf hamzah kecil dia terpisah, sedangkan huruf ain biasanya gede dan dia bisa bersambung. Kalau berada di tengah kalimat begini, di tengah kata. Kalau berada di akhir seperti ini, berada di tengah seperti ini. Maka bunyinya pun berbeda. Kalau hamzah lebih dekat ke a, i, u, a biasa. Beriman, jangan beriman ya, tapi beriman, iman, amanu. Jangan innalladzina amanu, no, tapi innalladzina amanu. Al-Quran itu pakai hamzah, bukan Al-Quran tapi Al-Quran ya. Inna nasyi'atal laili, ini ada al-lail, tasdid penekanan. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu. Asyaddu penekanan. Hiya asyaddu wata'an wa
aqwamu qila. Huruf qaf, huruf ta termasuk daripada huruf qalqalah. Kenapa kalau qalqalah harus mantul? Baju di toko, huruf ba, jim, dal, po, qaf semua harus ada pantulannya. Wata'an, bukan wat'an tapi wata'an, ya bukan wat'an tapi wata'a. Wa aqwamu, aqwamu, jangan aqwamu tapi aqwamu qila. Oh, ada pertanyaan, Ustadz, barisnya kan qilan, qilan, tapi kok bacanya qila? Karena dia berada di akhir ayat. Jadi kalau berada di akhir ayat, khusus ini fathatain, double fathah an, akan menjadi a, ya. Wa aqwamu qila. Ya subhanallah. Itu ayat 6 daripada surah Al-Muzammil. Silahkan Bang Ali, boleh diulang. Inna nasi'at Inna, nah yang pertama pendek, nah yang kedua panjang. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Subhanallah. Wata'au, ada tanwin an ketemu dengan waw. Wata'au wa aqwamu qila. Ya Masya Allah. Kita lanjut ke ayat yang ketujuh. Subhanallah. Inna, ya jadi kalau i harus i. Inna, inna, jangan inna. Kan ada orang membaca itu inna a'tainakal kautsar. Inna harus i. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Ya, inna laka fin nahari sabhan tawila. Silahkan Bang Dewa. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Masya Allah. Ya Rabbi. Jadi subhanallah, mendengar bacaan daripada beliau kita merasa ya Masya Allah, ya mudah-mudahan kita bisa belajar semua. Karena Nabi aja itu belajar mengaji panjang ya, dari umur 40 tahun sampai meninggal dunia, sampai 63 tahun. Jadi 23 tahun Rasul tuh belajar ngaji. Padahal orang Arab gitu. Kita aja orang Indonesia harus lebih lama lagi durasi belajar mengajinya gitu. Jadi inna laka fin nahari sabhan tawila. Ada dua H yang berbeda. Kalau dalam Indonesia H1 sama aja bacanya H. Tapi kalau bahasa Arab ada H besar. Kalau istilah kita waktu belajar ngaji ada H kecil, H. Ada juga Kho, ya Kho. Nah di sini ada dua nih. Yang ini H besar, H. Finnahari. Ini sabhan H kecil. Finnahari sabhan tawila. Subhanallah. Sekali lagi mungkin Mas Dewa biar jadi contoh untuk jamaah. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Iya Masya Allah. Dengungnya udah pas ya. Nahari sabhan tawila. Tanwin an ya, ini an namanya tanwin. Tanwin itu apa sih Ustaz? Tanwin itu nun sukun ya. Kemudian ada an, in, un. Nah itu tanwin namanya. Jadi kalau tanwin ketemu dengan huruf po berdengung. Sabham. Tahan dulu. Sabhan tawila. Subhanallah. Jadi ini artinya ayat 6 ini. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Bangunlah di tengah malam atau di malam hari, karena malam hari itu adalah sesuatu yang namanya lebih dekat, mendekatkan jiwamu kepada Allah,
dan itu lebih luas engkau untuk curhat kepada Allah. Makanya ada terapi di salah satu rumah sakit di Amerika Serikat menyembuhkan orang satu doang caranya. Gimana caranya? Jadi penyakit-penyakit yang tidak diketahui obatnya, mereka pasien ini disuruh keluar dari rumah sakit memandang langit. Berbicara dengan langit. Karena mereka belum mengenal Allah, dengan cara berbicara dengan langit, dan itu rata-rata menyembuhkan dari sisi psikologi mereka. Karena ini rumah sakit jiwa yang kita bicarakan, itu subhanallah, salah satu terapinya adalah memandang langit dan berbicara dengan langit, dengan bintang-bintang. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Kenapa kata Allah berbicara dengan malam, berbicara dengan langit malam? Innalaka fin nahari sabahan tawila. Karena waktu siang udah sibuk banget. Nggak sempet lagi ngaji, nggak sempet lagi ibadah. Jadi Allah mempersiapkan waktu malam yang luas sekali, subhanallah. Makanya kata guru kita, antara subuh dan zuhur itu panjang waktunya. Zuhur ke asar pendek, asar ke maghrib pendek, maghrib ke isya pendek, isya ke subuh panjang. Makanya di antara subuh dan zuhur ada sholat duha. Makanya antara isya dan subuh ada sholat tahajud. Kenapa? Kita tidak boleh berlama-lama meninggalkan Allah. Hubungan kepada Allah, subhanallah. Ini nikmat sekali belajar Al-Quran ya. Kita lanjut ayat ke-8. Oh, Bang Ali belum? Bang Ali belum? Coba ayat 7 tadi. Innalaka fin nahar. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Iya, an-nahar, haknya 2 harokat. Innalaka fin nahari. Ya, sekali lagi. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Subhanallah. Ya, lanjut kita ayat ke-8. 8. Ya. Mas Ade, Mas Dewa masih nyaman di situ? Masih. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ini mudah-mudahan teman-teman mualaf juga karena ada komunitasnya ya. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan juga nonton acara ini supaya kita sama-sama belajar. Amin. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Silahkan Mas Dewa. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Sekali lagi maaf. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Iya, jadi ada huruf di awal za. Jadi kalau za, wadh. Za ada huruf yang mirip-mirip dalam Al-Quran. Ya, contoh huruf za. Za, ini za, ya. Dia mirip bacanya dengan huruf vo. Za dan vo itu hampir sama. Bedanya adalah kalau za udaranya keluar. Za. Zi, zu, bad. Udaranya keluar. Kalau vo udaranya di dalam mulut. Vo. Azaban azima. Azaban azima. Gitu. Jadi kalau vo di dalam, kalau za di luar. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ya, wa tabattal ilaihi tabtila. Insyaallah tidak ada yang sulit di ayat ini ya. Silahkan Bang Ali. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Subhanallah. Ra, ketika menyebutkan huruf ra, itu tidak harus kita apa ya? Ra. Ada kan orang yang Rabbika, dia menghaluskan ra-nya. Padahal ra itu lepaskan saja. Ra, ru. Ra. Lepaskan saja. Cuman enggak seperti R Indonesia. Kalau R Indonesia kan ya kan rusak. Ya, berenang kalau R Indonesia. Tapi kalau ra Arab lebih tipis sedikit. Ra. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ya, kita lanjut ayat ke 9.
Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Ya, kalau yang pendek napasnya boleh berhenti illahu, kalau yang panjang sambung aja. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu wa fattakhidhu wakila. Iya, silahkan Bang Ade. Bang Dewa. Fadhal. Rabbul Rabbul masriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Iya, fattakhidhu wakila. Hu-nya pendek. Fattakhidhu wakila. Iya, fattakhidhu wakila. Fattakhidhu wakila. Subhanallah. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah la ilaha. La itu harus panjang, ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Iya, sambil dibayangkan la ilaha la. Banyak sekali yang diciptakan Tuhan-Tuhan oleh kita. Ada yang menuhankan uangnya, ada yang menuhankan body goalsnya, ada yang menuhankan rumah mewahnya, ada yang menuhankan jabatannya. La, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illahu. Ya, fattakhidhu wakila. Jadikanlah Allah sebagai pelindungmu. Subhanallah. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Silahkan Mas Dewa. واصبر على ما يقولون واحذرهم حذرا جميلا. Iya, sedikit saya koreksi huruf ja. Jadi kalau ini huruf ini ada titiknya di tengah itu J, lebih dekat ke J. Ya. Kalau Z itu ada huruf Z. Jadi kalau ini wahjurhum pakai J, jajiju. Wahjurhum hajaran jamila. Sekali lagi Mas Dewa. Wahjurhum hajaran jamila. Subhanallah. Wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajaran jamila, tapi tinggalkan mereka dengan cara yang elegan. Ini adalah ayat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan wahyu, ketika Rasulullah dianggap gila. Mungkin ada kisahnya juga dalam muallaf. Ya teman-teman yang udah mulai masuk Islam, kata teman-temannya, gila lo ya sekarang apa segala macam. Seperti itu diejek. Kata Allah, bersabarlah ya. Kalau udah bangun malam, udah bekerja di siang hari, udah pasrah sama